Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Masyaallah, matursun. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya, mati kita betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab yang ke-64, bab fadlil ghina asyakir, bab menerangkan orang yang kaya tapi selalu bersyukur. Kaya bersyukur angel. Wa huwa man akhadal mala, yaitu orang yang memperoleh kekayaan min wajihi, dengan jalan yang benar yang diridhoi Allah taala, wasyarafahu fi wujuhil makmuri, dan menasarufkan itu ya mengamalkan, menggunakan di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki bab nggih Pak Yasin, bab keutamaan orang kaya yang selalu pandai bersyukur serta menggunakan hartanya di jalan yang diridhoi Allah taala. Baik, kita lanjutkan hadirin. Ayat Al-Qur'annya banyak ini kelihatannya gitu. Di antaranya ini ayat yang sangat terkenal di dalam surat Al-Lail, ayat yang ke-7 sampai yang 5 sampai 7. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kemudian suka memberi, membenarkan adanya surga, dia percaya yakin betul surga itu ada, maka apa janjinya Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, bakal tak gampangkan segala urusannya. Urusan apa yang digampangno? Ngatur keluarga gampang, ngatur rizki gampang, lagi ndak punya uang golek utangan ya gampang. Hadirin, ini ada kisahnya nggih, dulu pernah saya ceritakan itu. Ini ceritanya gini, selingan dulu cerita nggih. Ketika Nabi masih ada, di salah satu daerah di Madinah sana hidup seorang kaya raya, kaya tapi pelitnya 7 turunan. Pelitnya gak harus nanding, soke ramu. Lah ini orang kaya pelit ini, tetangganya ini orang miskin sekali. Miskin anaknya akeh. Nggih, wong miskin niku gak duwe anake repot ya. Iki anake akeh. Lah hadirin, si kaya ini suatu ketika
dia kepengen mengambil buah kurma. Dia di antara kekayaannya itu di depan rumahnya itu ada pohon kurmanya. Orang kaya ini. Kurmanya napa dadi niku. Lebat banget. Sayang ini condong doyong di rumahnya orang miskin ini. Nah, suatu ketika si kaya ini pagi hari dia mengambil buah-buah kurma itu. Namanya kurma yang lebat, yang dadi, banyak yang berjatuhan. Lah anaknya orang miskin, namanya orang miskin kan jarang menikmati yang enak-enak gitu. Royoan dia ambil. Si kaya ini marah banget. Kurmanya diambil anak-anak kecil ini marah banget. Nggih, marah kurma yang sudah diambil anak-anak kecil direbut. Diroyok. Sampai yang sudah dimplok ini diroyok juga, dicukil-cukil mulutnya anak kecil itu. Lah si ayahnya dari dalam rumah itu melihat kan ngelus dodo, nangis hatinya. Karena itulah hadirin wis nak ojo melok njukuk ka apa-apa. Si orang miskin kemudian datang ke rumahnya Rasulullah, lapor. Nabi melok nangis hadirin. Melihat orang kaya bedidate ngoten niku, bedidat niku napa? Pelit banget. Akhirnya Rasul bersama beberapa orang sahabat, nggih. Salah satu sahabatnya itu ada namanya Abu Dahlah. Ini mendatangi rumahnya orang kaya ini. Itu nego minta satu pohon kurma itu diminta oleh Nabi nanti di surga diganti 8 pohon yang lebih besar-besar, lebih lebat-lebat lagi di surga. Iki nek wong cerdas kan gak usah diganti lek pokoknya di surga kan berarti dijamin masuk surga to nggih. Wong cerdas wis gak diganti gak apa-apa, gak oleh hadirin. Gak oleh. Sampai dinaikkan oleh Nabi sampai 80, tetap ra oleh. Wong sik urung genah. Ini jeneng gak percaya sama surga ini. Makanya di sini ayatnya wasaddaqa bil husna, orang yang membenarkan surga. Ini tidak membenarkan, tidak percaya dia. Nah, hadirin, akhirnya Rasul dengan sedih hati, tangan hampa, dia pulang. Berangkat bersama-sama pulang dengan tangan kosong. Di tengah jalan, sahabat Abu Dahlah ini sahabat kaya raya juga. Hadirin, sahabat Abu Dahlah ini kemudian bilang sama Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, apakah pernyataan Tuhan tadi, pernyataan panjenengan tadi juga berlaku untuk orang lain, termasuk untuk saya? Lek bisa menyerahkan itu, nanti diganti 8 pohon kurma yang jauh lebih hebat di surga. Iya, untuk siapa saja yang bisa menyerahkan satu pohon itu. Akhirnya tidak berpikir lama, Abu Dahlah langsung balik kelepat datang ke rumahnya orang kaya tadi itu. Akhirnya pitung hadirin, merunding dengan alot, dengan susah payah, dengan waktu yang lama, akhirnya memang bisa, tapi diganti bukan dengan beberapa pohon kurma hadirin, dengan berbidang tanah yang luas, yang isinya kurma-kurma yang hebat. Sama-sama di Madinah sana. Madinah itu nggone kurma yang hebat-hebat. Jadi bukan diganti satu pohon kurma 8 pohon, enggak, sebidang tanah yang luas yang tidak terhitung pohon kurmanya. Akhirnya diberikan. Oke. Jadi pohon kurma ini menjadilah miliknya Abu Dahlah, sahabat Nabi itu. Terus sakit senengnya Abu Dahlah cepet-cepet datang ke rumahnya Nabi. Rasul, wis gak apa-apa aku melarat ning dunia ini. Kebun kurmaku yang kaya, yang banyak pohonnya yang lebat-lebat tak serahkan. Saya tidak apa-apa dapat satu itu. Sekarang setelah menjadi milik saya serahkan kepada Tuhan, wahai Rasul. Jadi satu pohon kurma ini sekarang sudah diserahkan kepada Rasulullah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah seperti itu Rasul kembali balik lagi ke tempatnya orang miskin itu. Rasul bilang, wahai saudaraku, sekarang pohon kurma yang ini doyong kesini ini menjadi milikmu sudah. Suwenenge ra umum, nggih. Wong ra tau duwe pohon kurma kayak gitu atas orang miskin, tidak pernah menikmati, sekarang menjadi miliknya. Ini kisahnya banyak hadirin. Di dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan ternyata
di antara kemahamurahan Allah Ta'ala itu ini digeser oleh Allah. Jadi kalau tadinya di depan rumahnya orang kaya itu bisa berpindah ke rumahnya orang miskin itu. Macam-macam ceritanya. Nah hadirin, orang miskin tadi seneng banget karena dapat satu pohon kurma itu. Nabi ya seneng, sakit senengnya podo nangis tadi. Seneng banget karena bisa menyenangkan orang yang susah. Ini tandanya orang iman kayak gini. Lek iso nyenengno wong susah niku seneng. Nggih, bukan sebaliknya. Ternyata hadirin, bukan orang miskin tadi, bukan hanya para sahabat, bukan hanya Nabi yang seneng, Allah Ta'ala melok seneng. Maka nurunkan ayat ini. Nggih, ini bunyinya fa amman atawattaqa wa sadaqa bil husna fasanu yasurul isra. Ini dulunya ketika turun itu ditujukan kepada Abu Dahlah itu. Tapi kemudian untuk umum termasuk untuk kita. Sing sapa wonge niku latar belakangnya. Sing sapa wonge beriman kepada Allah, nggih, kemudian bertakwa, kemudian membenarkan adanya surga, sadaqah bil husni, kemudian katanya Allah janjinya fasanu yasiruhu lil yusra, tak gampangkan. Di dalam kisah yang lain dawa ini hadirin, nek diterusno kok kayak ngaji kok. Abu Dahlah ini diganti lagi oleh Allah. Jadi kaya lagi, makanya wong nek loman suka memberi itu diganti oleh Allah. Ini diganti lagi. Jadi kalau tadi sebidang kebun yang luar biasa luasnya, pohon kurma banyak diserahkan kepada orang kaya pelit itu, Abu Dahlah diganti oleh Allah Ta'ala. Ini masih ada lanjutannya. Nggih, sinten sing hafal? Wa amman bakhila wastagna wa kadza gitu. Wa kadzaba bil husna fasanu yasiru lil usra. Kalau ini lil usra, lanjutannya lil usra. Lah, ayat yang kedua ini ditujukan kepada orang pelit tadi itu. Barang siapa yang bakhil, pelit, ya tadi itu, sogeh tapi pelit, nggih. Terus dia tidak membenarkan adanya surga, tidak percaya. Sehingga dia tidak mau diganti nanti di surga karena tidak percaya. Apa ancaman Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Digampangkan kangelane, coba. Hati-hati. Nggih. Makanya ada ulama yang kemudian memberikan pengertian oleh wong segala urusannya gampang, ini tandanya wong loman. Allah yang bilang, ini bukan gedabrus, bukan cerita opun. Allah yang bilang, janjinya Allah lek ana wong sing loman, suka memberi, yakin adanya surga, percaya kepada surga, maka dimudahkan segala urusannya. Termasuk mati husnul khotimahnya dimudahkan oleh Allah. Lah ayat selanjutnya tadi itu wa amman bakhila, sapa sing bakhil? Tidak hanya orang itu dulu, tapi sampai sekarang lek bakhil. Wa amman wastaghna, dan dia merasa cukup, tidak butuh bantuan, tidak butuh pertolongan, tidak butuh Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya adanya surga. Ancamannya Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Kebalikannya ini, kalau ini lil yusra. Nanti mau iki lil yusra. Kalau yang untuk orang pelit itu usra, sulit, sukar, segala urusannya susah. Nah makanya hadirin, satu pelajaran, jangan coba-coba belajar jadi wong pelit. Nggih, lek iso dadi wong loman lah ya. Karena apa? Loman itu yang paling disukai oleh orang memang loman materi, suka memberi terutama makanan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang tidak pernah makan yang kenyang. Ini memberikan makan kayak gitu sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Yang paling bagus memang memberikan materi, apakah berupa uang atau langsung berupa benda. Tapi sebetulnya loman itu tidak mesti dengan materi, dengan nasihat juga, menasihati juga betul. Dengan senyum saja sedekah sudah. Jadi hadirin, ini ayatnya yang menyatakan bahwa barang siapa yang beriman, bertakwa, suka memberi dan percaya adanya surga, janjinya Allah fasanu yassiruhu lil yusra, digampangkan urusane. Ning ngeten iki marahi napa to repote. Awak dhewe ini kadang-kadang ngaji saiki ngono kaya kok yo bareng ngono yo lali yo. Karena lali gak ngamalno meneh. Mari ngono iku lho sing penyakitnya.
kalah karo setan. Setan Masya Allah. Nah sebaliknya ancamannya wa amman bakhil lek bakhil pelit medit nek cara wong Nganjuk jenenge mleki. Mleki niku nemen oleh pelit. Sakit nemene, sakit sudah bernapas saja sulit, nemen sakite. Niku uangnya diambil dibelikan obat ku eman, sakit pelite. Niku nek wong Nganjuk lek arep mleki, nemen pokoke. Nggih. Ini lek sudah orang pelit kayak gitu, kemudian wastaghna, pelit merasa cukup, tidak butuh bantuan siapa saja, termasuk tidak butuh bantuannya Allah Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, gak ngandel lek besok kono surga, gak percaya, kadzdzaba bil husna. Nah ancamannya Allah, fasanu yassiruhu lil usra, tak gampangkan kangelane, gampang kangelan. Nah, jadi ceritanya orang kaya tadi itu yang dapat sebidang tanah yang luas dari Abu Dahlah tadi itu, dia menjadi miskin hadirin. Coba Allah nek balik gampang mawon. Nah karena itu ini sebetulnya kita jadikan pelajaran, tidak sekedar kita ketahui berupa teori-teori, tapi mari kita praktekkan saisoe lah nggih. Nggih. Dulu sudah pernah kita ketemu itu orang kalau suka memberi janjinya oleh Allah Ta'ala, segala macam urusannya pokoknya kayak ini digampangkan. Ada riwayat hadirin yang kemarin sudah kita bahas itu nggih, terakhir kemarin. Suatu ketika ada, ini hadis kemarin sudah kita baca, kita ulangi sekarang. Suatu ketika ada musafir di tengah padang pasir yang luas itu, yang luas, bahasanya orang dulu ororo istilahnya. Tiba-tiba ada segumpal awan hadirin, ya tidak sedikit tapi tidak terlalu banyak. Awan ini penuh dengan air, lebat banget. Jadi kita petel ngoten, peteng banget. Ini jelas kelihatan sekali membawa air. Nah, ternyata dari sekitar awan itu ada suara. Nggih. Wahai mendung, wahai awan, tuangkanlah airmu di kebunnya si fulan. Nah ini orang musafir ini bingung dia, kok ana suara tanpa rupa. Ini suara itu kok endi? Penasaran dia. Ternyata hadirin setelah ada suara itu si awan ini berjalan. Lah si musafir tadi yang penasaran mengikuti terus. Nah singkat kata akhirnya sampailah di satu kebun yang memang sudah tampak lain daripada yang lain, kelihatan lebih rapi, lebih luas, lebih subur, banyak buahnya. Lah awan tadi itu menurunkan air di situ sampai betul-betul tercukupi, tidak ada yang ketinggalan. Nah maka tidak terlalu lama datanglah pemilik kebun ini. Maka si musafir tadi yang mengikuti awan tadi itu tanya, wahai Abdullah di situ bahasanya, tapi mungkin wahai saudaraku, mungkin begitu. Siapa namamu? Lah si pemilik kebun tadi menjawab, namaku si A misalnya, sesuai dengan yang dibilang di awan tadi itu. Oh, ditanya si pemilik kebun itu, kenapa nanyakan namaku? Tadi ada suara dari awan ini yang memerintahkan kepada awan ini menyebutkan namamu untuk menyirami airnya ke kebunmu ini. Ini rahasianya apa? Kata si musafir tadi tanya kepada pemilik kebun itu, kepada hamba Allah tadi itu, kenapa kok bisa seperti ini? Apa rahasianya? Ternyata hadirin juga tidak lepas dari loman tadi itu. Jawabnya secara singkat, katanya pemilik kebun itu, wahai saudaraku, saya tidak pernah panen dari kebunku ini, dari berbagai macam tanaman apa saja, kecuali dari hasil panennya kebunku ini tak bagi 3 coba. Ya Pak Desa kira-kira tak bagi 3. Yang pertama tak gunakan untuk kepentingan keluargaku. Yang pertama. Yang kedua saya gunakan untuk beli bibit dan bahan untuk nanam lagi, termasuk rabuknya.
Yang kedua, dan yang ketiga, selalu aku serahkan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi gak entekno dhewe dibagi-bagi. Nah, ini hadirin, kemudian kalau kita kaitkan dengan sabdanya nabi yang lain, nabi yang lain juga sudah pernah kita baca kemarin. Itu ada sebuah riwayat yang menerangkan setiap pagi hari Allah menurunkan 2 orang malaikat, 2 kelompok malaikat. Satu mendoakan mudah-mudahan hartanya dilimpahkan, diberkahkan, dibanyakkan dan berkembang terus bagi orang yang lauman. Ini malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua mendoakan mudah-mudahan hancur hartanya orang yang pelit, melegi alias bakhil tadi itu. Ini doa. Dan di dalam ayat yang riwayat yang lain Nabi menyebutkan, ya Allah berkailah kepada umatku yang loman di pagi harinya. Karena itu menurut ceritanya keterangannya Ustadz Almarhum Ali Jabir itu leisa, ini juga sudah sering bolak-balik saya sampaikan. Leisa lek pagi hari sedekah aja malah turu. Nek iso istiqomah. Ndak mesti kudu akeh. Sak mampune 1000 ya 1000, tapi terus setiap hari mampu 500, mampu 2000 sampai lek iso 10.000 luwih apik, luwih banyak, luwih apik, tetapi yang lebih bagus adalah istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qala. Amaliyah nggih, baik berupa materi maupun amalan-amalan ini ibadah ritual itu yang paling disukai oleh Allah adalah istiqomahnya, dawamnya, langgengnya, ajeknya, kontinunya. Wa in qala sekalipun tidak banyak. Nah, maka hadirin sama-sama kita belajar lah iso. Tapi hadirin, kalau kita sudah berniat dan berupaya, Allah akan memberi jalan. Sama dulu pertama kali kita juga kesulitan, tapi ketika kita sudah berupaya nyisihno, pokoknya nek duwe sing rupane kaya sisihno, ndang dibawa disinggahno, nanti di masjid dibawa, terutama lek pagi hari. Nggih, esok pagi hari, setiap pagi saisone sedekah. Ini terkena doanya malaikat, juga terkena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang bisa melakukan itu masya Allah diajekkan rizkinya oleh Allah Taala, terutama rizki batin, ketenangan ada, merasa kaya itu yang sebetulnya kan kaya hati, bukan kaya materi yang ketok melok-melok, bukan, tapi kaya hati. Banyak orang yang tidak terlalu banyak materinya, tetapi dia merasa cukup, qanaah, bahkan suka memberi. Tidak sedikit orang yang kelihatannya hartanya melimpah, tumpuk-tumpuk, gandeng-gandeng, jejer-jejer, di mana-mana ada, tapi dimiskinkan hatinya oleh Allah Taala. Banyak karena pelit. Sehingga sekalipun dia kelihatannya punya uang banyak, tapi juga diberi beban banyak oleh Allah, bahkan diberi sakit yang banyak, sehingga dia punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati. Coba, inilah yang menjelaskan bahwa sebetulnya kaya itu adalah kaya hati. Orang yang nanti ketemu kita riwayatnya, orang yang merasa puas, merasa cukup, selalu gembira, selalu terima kasih kepada Allah Ta'ala, itulah orang yang kaya. Orang yang sekalipun secara materi banyak tapi tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, tidak pernah legowo, tapi ngersulo, ini bukan orang kaya. Miskin selalu ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya miskin. Ngaten nggih? Baik, baru satu ayat. Kita lanjutkan. Wasayujan nabwal aqqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang ini tambahannya gandengannya, orang yang istiqomah suka memberi itu, di samping tadi dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala, dia akan dijauhkan, diselamatkan, karena takwanya dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang gemar membersihkan hartanya dengan membagikan sebagiannya. Kayak kisah-kisah tadi itu kelihatannya tidak banyak, dia hanya istiqomah memberikan sepertiga dari hasil panennya, tapi diganti oleh Allah yang jauh lebih banyak lagi.
Wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Dan ketika dia memberikan itu semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, bukan cari pamrih, bukan mengatakan dalam hati sekalipun nggih, aku tak sedekah sing akeh ben nanti digampangkan rezeki ini, bukan tulus betul nggih, sing ana pamrih. Wis pokoknya karena Allah taala nanti Allah Maha tahu, Allah yang akan menggantinya. Wala saufa yarda, dan pasti Allah akan memberikan keriduannya dan dia pun diberikan rasa puas oleh Allah taala. Sama ini Al-Lail ayat 17 sampai 21. Al-Lail ini hadirin, makanya pagi itu subuh saya suka membaca ini karena isinya Masya Allah. Nanti silakan dibuka kembali, dihayati kandungannya, sekalipun hanya sekedar menggunakan Quran terjemah. Baik, kita lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah 271. Allah Ta'ala berfirman, intubdus sadaqati fani imahya. Tubdu itu menampakkan, mengelihatkan. Jadi tidak apa-apa dilihat oleh orang lain, asal di hatinya bukan kepingin dilihat. Kelihatan tidak apa-apa. Syukur kalau bisa niat, mudah-mudahan orang lain juga tertarik seperti apa yang dia lakukan. Kalau kamu menampakkan sedekahmu fani imahia, itu adalah bagus. Yang penting jangan ingin dipuji, ingin pokoknya dilihat nggih. Wa intukhfuha nggih, tetapi kalau kau bisa merahasiakan waktu tual fuqara, apalagi memberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu jauh lebih hebat lagi. Memberikan ketok boleh, bagus, tapi memberikan secara rahasia, apalagi tepat sasarannya kepada fakir miskin yang menerima, itu adalah khairul lakum. Bahkan Allah menambahkan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, Allah berjanji akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu Maha mengetahui. Jangankan yang kita lakukan secara lain, yang ada di dalam hati ini Allah mengetahui. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Yang ada di hati ini sekalipun tidak kita lahirkan, itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaka ayat hadirin. Sitok kas satu ini. Ini hadirin yang dirahmati Allah taala, memang berat ya bagi orang yang awam, tapi kita juga diperintahkan untuk belajar, berusaha supaya bisa. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92, katanya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kamu meninfakkan apa yang kamu sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekalipun sedikit apa saja yang kau infakkan itu, fa innallaha bihi alim, Allah Maha mengetahui. Nah, hadirin, biasane. Saya yakin kalau di sini tidak nggih, orang duwe apa sih apik ngoten disimpen. Lek wis elek baru kon nang masjid. Kayaknya wong masjid lek setengah rusak, setengah gosok ngoten nggih. Ini padahal ya tetap itu dapat kebaikan, tetapi tidak banyak seperti ketika kita memberikan yang masih lebih baik. Sehingga ayatnya berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memang berat hadirin, tapi kita harus belajar. Artinya minimal nggih, kalau bisa lek sedekah itu jangan cari yang afkir-afkiran, yang juga kita masih menyukai, menyenangi, kasihkan kepada orang lain. Sekalipun memang tidak harus semuanya, kita tetap harus meninggalkan untuk kepentingan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Ini diterangkan wal ayatu fadlil infaq fi taati kasiratun maklumatun. Ayat yang berkaitan dengan keutamaan infak dalam taat itu adalah sangat banyak yang telah terkenal. Kita cukupkan sampai di sini ayat ini. Kita akan masuk kepada riwayat-riwayat. Sebelum kita masuk kepada riwayat, mungkin ada yang perlu kita
bahas enten cukup sudah ndak nggih baik memang waktunya singkat nggih ini pokoknya sudah biasa kita kerjakan mari kita pertahankan dan hadirin bolak-balik kita mengingatkan dari zamannya Nabi Adam sampai nanti insyaallah akhir zaman ra ono ceritane wong loman itu terus menjadi bangkrut, menjadi sulit, menjadi pailit, tidak pernah ada. Justru sebaliknya orang yang sekalipun dia secara materi kaya tapi lek pelit dimiskinkan oleh Allah Ta'ala, minimal miskin hatinya, kadang-kadang juga miskin ilmunya, bahkan naudzubillah miskin kesehatannya. Nggih. Dulu saya pernah cerita itu ada orang kaya, nggih, kaya punya rumah bagus-bagus, tidak hanya satu, ono sing dikontrakno, ono sing dikosno dan seterusnya. Tapi ya itu dia ndak patek loman. Akhirnya karena pelit oleh Allah tanamkan di dalam bukan hanya psikisnya tapi fisiknya juga dikasih sakit oleh Allah Ta'ala. Sehingga hadirin sekalipun uangnya banyak, dia selalu harus mengunjungi dokter, konsultasi, kemudian segala macamnya didikte oleh dokter, makannya didikte, tidurnya didikte, sehingga suatu ketika dia pagi hari karena mengikuti anjurannya dokter, dia harus olahraga jalan-jalan. Ini pernah saya ceritakan, delala kersane Gusti Allah sampai perempatan ini kelihatan abang-abang becak waktu itu nggih. Sekarang saya tidak ngerti nggih. Becak ini rame-rame kumpul makan dengan nasi bungkus, senengnya setengah mati, nikmat banget. Oleh orang kaya tapi sakit-sakitan ini tadi diperhatikan, nangis dia. Lah iya, atasnya tukang becak mangan sego koyo ngono lho, bisa seneng guyon cekakaan. Bahkan hadirin tidak terlalu lama setelah selesai dia makan, rokok sebentar, dia bisa ngorok di situ. Terus makin nangis lagi yang kaya. Piro? Apa iso seneng ngono iku biayane tak tukune. Hadirin kenapa? Karena dia pelit tadi itu akhirnya ditanamkan sakit, dia miskin kesehatan. Sehingga uangnya banyak, makannya ndak bisa menikmati. Nggih, nasi putih enak, sate enak, gulai enak, gak oleh mangan sama dokter. Mangan manis enak, gak oleh mangan sama dokter. Kenapa? Cepet mati niku malane kan nurut dokter. Ini gara-gara leki tadi itu. Nggih. Dan kembali mari lek iso nggih. Lebih baik kemarin juga sudah kita bahas. Satu ketika ada sahabat-sahabat ini ya mungkin sama dengan orang-orang sekarang ini, kumpul bersama-sama. Kemudian menyembelih domba yang sangat besar, gemuk sekali. Setelah itu dibagi-bagikan. Bukan hanya dimakan sendiri. Ternyata sahabat banyak ini hanya menyisakan satu kempolnya saja. Setelah itu Nabi datang. Wahai sahabatku sekalian, Nabi tawaduknya kayak gitu. Sahabat itu kan muridnya. Sama sekali Nabi itu tidak pernah menyebut muridnya itu murid, tapi sahabat, temen atau sahabat itu. Awet dhewe kan dadi dosen titik wis ngomong mahasiswaku coba. Nabi tidak pernah. Hadirin Nabi tanya, bagaimana wahai sahabatku sekalian, kambing yang kamu sembelih sudah selesai semua? Sudah Nabi, sudah habis, tinggal kempolnya ini saja. Nabi kemudian memberikan pelajaran, ketahuilah sebetulnya yang tersisa bukan kempolnya, tapi yang kamu berikan tadi itu yang tersisa. Yang kempol yang masih ada itu bukan tersisa. Yang dimaksud yang tersisa itu adalah yang tidak hilang, tidak lenyap, tapi nanti di surga dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita berikan ini hadirin harta yang sudah kita titipkan kepada yang berhak menerima, nanti diganti oleh Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, ya itulah harta yang dibawa mati. Semakin banyak semakin sering dan banyak orang berinfak, ya semakin banyak hartanya yang dibawa mati. Sementara harta yang masih kita simpan, masih di ATM, masih di bank, masih di gudang, masih di sawah, belum tentu menjadi milik kita. Nggih.
Makanya lek isa tadi itu jangan kita sampai tidak memberi, terutama kalau bisa ketika tanggal muda baru bayaran dan nyisihno. Tadi kalau mengikuti cerita awan tadi itu orang hartanya dibagi 3. Lek iso gajine panjenengan juga dibagi 3. Yang sepertiga ini diupayakan bagaimana caranya bisa untuk dinikmati oleh mereka yang berhak membutuhkan. Baik ya. Kita masuk ke hadis yang pertama di bab ini. Pak Yasin seeling nggih judule wau. Cek lali lho ya. Sebuah riwayat dari Abu Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdillah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Katanya Nabi, la hasada ilas nata ini, ra oleh iri. Nggih, tidak boleh iri kecuali hanya kepada 2 hal ini. Nanti ada riwayat yang lain lagi juga 2 hal. Kalau digabungkan boleh iri 3 hal berarti. 2 sama 2 sakjane 4, tapi yang 1 sama ini. Nggih. Yang pertama apa yang kita boleh iri adalah kepada rajulun, kepada seseorang atallahu malan yang diberikan banyak harta oleh Allah. Tapi orang yang diberi banyak harta ini bukan dientekno dhewe, fasalatahu ala halakati fil haqqi, dia tasarrufkan, dia gunakan kepada kebenaran, untuk bantu, untuk nyumbang, untuk sedekah, untuk segala macam, termasuk untuk jihad. Ini boleh kita iri. Ana wong sugih kok hartane dikenekno, monggo itu iri yo. Aja sugih tapi terus pelit. Nah, ini gawat ini. Yang kedua, kita juga boleh iri kepada orang yang atallahu hikmatan fa huwa yakdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, boleh iri kepada orang yang diberi ilmu banyak oleh Allah. Yang pertama, dia mengamalkan dan juga mengajarkan kepada orang lain. Ini di dalam riwayat ini. Ini 2 hal yang boleh kita iri. Pengen maksudnya. Kemudian di riwayat yang lain, ini juga ada. La hasada ila fitnatani malih. Ora oleh iri kecuali kepada 2 hal, yang satu sama, yaitu rajulun atallaul Qur'ana. Yang pertama tidak sama, yaitu orang yang diberi ilmu Al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi an-laili wa an-nahar. Nggih, orang yang diberikan ilmu Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan baik di siang harinya maupun di malam harinya, kemudian juga mengamalkan kepada orang lain. Yang ketiga, yang satunya lagi warajulun atau lumalan padha kalih wau. Sehingga kita boleh iri itu atas 3 hal. Orang yang diberikan banyak harta, fa huwa yunfiquhu ana-lail wa ana-an-nahar. Orang yang diberi banyak harta tetapi tidak dihabiskan sendiri, sementara dia gunakan juga kepada mereka-mereka yang berhak membutuhkan baik di siang hari maupun di malam harinya. Tengge. Boleh kita iri kepada 3 hal. Wong sing diparingi harta banyak tapi dia gunakan untuk menolong kepada orang lain dan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, orang diberikan ilmu yang banyak tetapi dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang diberi kemampuan Al-Qur'an, apakah sekedar memahaminya atau sampai menghafalkannya, kemudian dia mengamalkan, ini kita boleh iri, boleh kepingin seperti 3 hal ini. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Hadis muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Tasik wonten waktune? Kita lanjutkan nih wonten 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin. Nah, sahabat itu kan ada 2 kelompok, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Muhajirin ini adalah sahabat-sahabat yang bareng sama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sementara sahabat yang di Madinah yang menolong namanya Ansor. Ada ini fuqara al-muhajirin, sahabat Muhajirin sing fakir-fakir, sing miskin-miskin. Satu saat beberapa kelompok orang fakirnya Muhajirin ini atau pada datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mengadu, nggih.
sahabat Muhajirin yang miskin-miskin mengadu kepada Nabi. Dhahaba al-dusur, orang-orang kaya itu pada meninggalkan kami wahai Nabi. Nggih, dengan berjihad, dengan berhaji, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Bidarajatil ula, dengan derajat yang tinggi. Ini yang kaya Nabi. Sementara kami yang miskin gak iso apa-apa. Wa na'imil mukimi, dia akan menerima kenikmatan yang abadi yaitu di surga. Faqala, maka Nabi paham atas apa yang disampaikan oleh fuqaraul muhajirin ini. Maksudnya karepe ngono, iri dia dengan orang yang kaya bisa melakukan ini dan itu, sementara yang miskin-miskin gak iso. Nggih. Gak iso. Wa madaka, Nabi kemudian bertanya, apa itu maksudmu? Faqalu yusalluna kama nusolli. Ya, ini Rasul yang membedakan. Mereka bisa sholat seperti kami juga melakukan sholat, jadi sama untuk sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka juga bisa berpuasa seperti kami bisa melakukan puasa. Wa yatasaddaquna, mereka bisa bersedekah sementara kami tidak. Wala natasaddaq. Nah, di sini ini yang membuat mereka iri. Wa yu'tikuna, mereka bisa memerdekakan budak, wala nutiku, dan kami tidak bisa memerdekakan karena mereka kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengar aduannya orang-orang muhajirin yang fakir-fakir itu, Rasul menasihati seraya menghiburnya. Afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Wala yakunu ahadun abdullah minkum ilaman sona'a mislama sonatum. Maukah aku beritahu, kata Nabi, manakala kamu mau mengamalkan, kamu bisa membandingi mereka, bahkan lebih banyak kebaikanmu daripada mereka. Nggih, tidak ada yang bisa membandingi kamu kecuali kalau mereka juga melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, nggih Nabi, purun. Qala, Nabi mengajarkan, tusabbihuna, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala, wa tahmaduna, dan bertahmidlah. Niki maksudnya indakuli duhurus sholatin, setiap habis sholat bertasbih, bertahmid, wa tukabbiruna, dan bertakbir duhura kulli sholatin, setiap habis sholat, salasan wa salasina, sebanyak 33 kali semuanya. Nggih. Kemudian disempurnakan dengan namanya walhamdulillah kasir wa subhanallahi bukratahu wa asila. Maka faraja'a fuqara'al muhajirina ila Rasulullah sallam faqalu, setelah dia mengamalkan, nggih, orang-orang fakir muhajirin tadi mengamalkan, rupanya apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang fakir ini juga didengar oleh orang-orang yang kaya. Akhirnya orang-orang miskin ini datang kembali kepada Nabi dan mengadukan lagi. Faqalu, mereka mengatakan sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Rasul, rupanya apa saja yang panjenengan ajarkan kepada kami itu juga diketahui, didengar oleh mereka, dan mereka fa'alu mislahu, mereka juga mengamalkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kemudian dituturkan Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menyatakan dengan pelajaran selanjutnya, zalika fadlullahi yu'ti mayyasha, itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Engkau sekalian yang diberikan rezeki yang tidak sama dengan mereka akan tetap bisa menyamai mereka manakala kamu tetap pandai bersyukur dan bersabar. Gak apa-apa gak iso kaya mereka, gak iso haji, gak iso memerdekakan budak, gak iso berderma yang banyak. Dengan apa yang kau miliki itu kamu bersabar dan tetap berdoa kepada Allah, akan dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf waktunya wis habis.
sajane masih kepengin lanjut. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.